Bisa nonton film nasional kapan dan di mana saja, tidak hanya layar lebar bioskop. Bisa juga dari layar Android TV 52 inch, dari OTT, video berbayar, sampai apps lainnya saat ini sudah sangat beragam. Handphone atau tab bisa kapanpun film Indonesia dapat dinikmati. Selamat Hari Film Nasional, merayakan cara nonton yang berbeda. Film Indonesia tetap prioritas yang utama dan pertama. Salam demi film Indonesia. Saya Arturo, salah satu anggota Lembaga Sensor Film. Ya, mungkin ke depan seperti apa sih Lembaga Sensor Film menghadapi era peradaban digital saat ini, di mana semua ruang-ruang sudah terbuka, apakah itu ruang tontonan, ruang informasi, dan ruang segala macam bisa dibuka dan aksesnya bukan lagi kalau dulu televisi masuk tamu tanpa diundang di rumah kita, tapi sekarang malah terpegang di tangan kita masing-masing. Ya, artinya dengan mudah seperti itu. Lalu lembaga sensor film harus seperti apa ya, karena ternyata memang segala macam tayangan bisa keluar di situ ya, karena memang sebenarnya lembaga sensor film kalau di dalam tugasnya lebih kepada film ya, dalam tanda kutip ya, film ya, yang memang ditayangkan di bioskop, di televisi maupun di media internet ya. Nah, tapi kenyataannya memang kita juga harus sadar bahwa undang-undang memang mutlak harus direvisi karena untuk menyesuaikan zaman yang sedang berkembang ini, karena banyak hal yang memang masih bertabrakan, misalnya antara undang-undang perfilman dengan undang-undang penyiaran yang notabene juga memegang aturan-aturan khusus untuk sejenis menyensor atau menjagai ruang-ruang publik, frekuensi atau televisi. Dan internet itu masih juga ada di undang-undang ITA ya, di mana itu kewenangannya lebih kepada Kementerian Kominfo. Ya, nah ini yang harus mungkin negara atau orang-orang yang memang punya kewenangan untuk itu, apakah anggota DPR, apakah negara dalam hal ini ya, melihat kembali apakah memang ada perlu revisi undang-undang yang lebih terbarukan ya, karena menghadapi persoalan ini. Ini buat saya secara pribadi nih ya, saya sebagai anggota LSF ngomong secara pribadi, bukan sebagai lembaga sensor film, bahwa ini penting. Apakah mungkin kalau kita mau bicara soal biasanya omni law ya kemarin, mungkin bisa omni law media gitu ya, yang untuk menyesuaikan antara media film, media televisi, dan media demi film Indonesia. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung bulan Maret, di mana tanggal 30 Maret 2022 merupakan Hari Film Nasional. CGV Cinema hadir sebagai salah satu eksibitor yang menampilkan genre film dari action, horor, drama, dan komedi. Kami berharap masyarakat dapat kembali ke bioskop untuk merasakan keseruan yang ada di CGV Cinema. Sekali lagi kami ucapkan selamat Hari Film Nasional. Film nasional semoga bangkit di tahun ini dan selalu berjaya. Telah banyak film lokal yang bertumbuh, yang muncul menjadi bagian dari kekayaan keragaman budaya kita. Jadi film lokal tidak bisa hari ini juga disebut sebagai film lokal, tapi dia menjadi bagian dari film nasional. Menjelang Hari Film Nasional pada 30 Maret nanti, mari kita rayakan bersama-sama Hari Film Nasional, dan selamat untuk film nasional. Ya, kalau kita bicara mengenai perkembangan film nasional, sebetulnya kita sudah masuk era baru sekarang. Kalau sejauh ini masyarakat hanya mengenal
bahwa industri audiovisual itu hanya melalui sinetron, televisi, atau di sinematografi, nonton film, tetapi sekarang masyarakat menemukan atau bisa menyaksikan hal baru di luar itu dengan kehadiran media digital platform gitu. Dan ini yang harus segera dipahami betul oleh negara. Kenapa? Karena situasi ini bukan hanya penting untuk insan perfilman dan pertelevisian, tapi sangat penting juga untuk negara bisa melihat, mencermati, dan membantu membangkitkan keberadaannya, sehingga peta perfilman nasional bisa semakin maju, semakin berkembang, dan memberikan banyak masukan jadi devisa besar buat negara. Itu yang pertama. Terus yang kedua, buat pelaku industri itu sendiri, dari mulai pebisnisnya, para pengusaha film dan televisi, juga para pekerja seninya, dari mulai aktor-aktornya, dari mulai kru-krunya, gitu. Bahwa situasi kehadiran OTT ini pun juga ini menjadi sebuah berkah sebetulnya, bahwa dunia kreativitas karya audiovisual ini semakin luas, semakin lebar jangkauannya, gitu. Kesempatan peluangnya juga semakin banyak. Hanya ini yang paling penting, hanya harus digenjot kualitas dari siapapun yang terlibat di dalamnya. Gitu loh. Bahwa ini akan menjadi persaingan, karena kalau kita bicara OTT ya itu berbicara tidak hanya lokal tapi sudah global, yang sudah universal. Bahwa misalkan contoh kehadiran Netflix ini global. Sebentar lagi tidak hanya Netflix, akan hadir yang lain-lain. Saya dengar bahwa Amazon pun juga akan terlibat dan yang lain-lain gitu. Itu kan peluang yang sangat besar gitu. Nah, sehingga wajib untuk siapa yang terlibat di dalamnya untuk menaikkan kualitas, baik itu dari mulai. Halo, saya Ari Kriting. Senang sekali kita sedang ada di Bulan Film Nasional dan juga mau mengucapkan selamat untuk pelaksanaan festival-festival film yang ada di Indonesia. Semoga bisa terus menjadi sumber energi bagi para sinias untuk terus berkarya. Untuk teman-teman wartawan juga yang sekarang punya Festival Film Wartawan Indonesia, dan juga tentu saja untuk teman-teman di Festival Film Indonesia. Pokoknya kita tunggu yang terbaik. Respect. Kepada para penggagas, juga support semua para pelopor tokoh perfilman Indonesia. Selamat kepada keluarga besar Usmar Ismail yang telah Bapak silakan diberikan kepada untuk pemotongan kue. Tumpeng yang pertama diberikan kepada wakil dari Pak Mahendra, perwakilan dari Bapak Mahendra. Terima kasih Bapak. Monggo silakan berikutnya. Ibu Hedi akan memberikan kepada wakil dari tim penggagas atau pengusung pada Bapak. Ya, Ibu Fadia. Oh, Ibu Tike. Berikutnya Ibu Tike.
memberi kepada Sarah Hidayat sebagai penulis buku Usmar Ismail. Terima kasih, Pak Sukari.